latihan imagery memang sebaiknya dilakukan kayak sebelum pertandingan ataupun nanti setelah pertandingan untuk evaluasi atau untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini juga dijelaskan kalau imagery yang berhasil ini adalah kayak seperti satu mental blueprint untuk respon yang tepat pada situasi yang tepat. Nah, kemudian ini, bayangan secara enaknya gitu, imagery itu gimana yang baik. Nah, kalau teman-teman lihat nih dari gambar yang pertama ini sama gambar yang kedua, kira-kira teman-teman bisa membayangkan satu gunung dan jalan itu yang mana yang paling lebih gampang? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Yang kedua, Bu. Iya, gambar yang kedua ya. Kenapa gambar yang kedua? Karena di sini terlihat jelas ya. Ada aspek vividness, ada kejelasan satu gambar ini, kemudian juga ada controllability. Kayak dapat membayangkan kayak di mana-mana letak-letaknya yang lokasi, misalnya ini kan contoh saya kasih gambar gunung dan jalanan ya. Sedangkan di gambar yang pertama ini tidak jelas. Jadi jika teman-teman nanti mencoba untuk melakukan latihan imagery, tapi gambarnya tidak jelas, hasilnya akan seperti ini. Tidak tahu apa ini yang dibayangkan. Jadi performanya pun juga tidak akan maksimal. Bahkan terkadang kalau misalnya ada saya temuin atlet yang sudah berusaha berlatih imagery, tapi dia juga performanya belum meningkat, itu mungkin ada aspek kayak kemampuan membayangkan, kemampuan visualisasinya masih kurang. Jadi tetap harus dilatih terus karena tidak semua anak, tidak semua atlet memiliki kemampuan visualisasi yang baik ya. Karena untuk pembelajaran kan tiap masing-masing individu itu berbeda. Ada yang mereka cepat belajar dengan cara membaca, ada yang cepat belajar dengan cara mendengar, ada juga yang cepat belajar dengan cara melakukan langsung. Nah, jika satu individu itu yang memang memiliki kemampuan tingkat belajar visualisasi yang cepat, mungkin dengan latihan imagery ini akan sangat membantu dia. Tapi misalnya dia memiliki kecerdasan atau cara belajar yang berbeda, mungkin latihan imagery ini perlu dilakukan lebih sering lagi dan lebih sistematik. Nah, kemudian ini ya, kapan waktu yang tepat untuk berlatih imagery? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kayak sebelum dan sesudah pertandingan. Kemudian waktu masa pemulihan cedera itu juga bisa dilakukan latihan imagery, karena waktu cedera mungkin tidak dapat berlatih fisik secara optimal dan terbatas. Jadi latihan imagery ini dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan ataupun mengembalikan performa, atau juga dapat dilakukan selama waktu luang, jadi di luar program latihan. Nah, di sini ada review questions. Saya nggak bahas terlalu banyak tentang pertanyaan ini. Ini hanya beberapa pertanyaan membantu teman-teman untuk belajar materi imagery ini. Jadi di sini saya ada beri pertanyaan seperti apa elemen penting dalam imagery. Kayak tadi ya, ada controllability, dan kemudian ada vividness, kemudian apa perbedaan internal imagery dan external imagery, dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian, nah, panduan latihan imagery. Jadi kayak yang pertama mungkin yang tenang dan kondisi relax. Jadi teman-teman bisa berkonsentrasi dengan baik. Kemudian mengimajinasikan gambar yang positif, jadi mendukung perbaikan performa. Kemudian ini, yang ketiga tidak kalah penting, kayak ikut sertakan sebanyak mungkin penginderaan. Jadi ada auditori, terus ada visual, ada pengecap, ada peraba, dan semuanya itu kalau bisa dibayangkan sejelas dan sedetail mungkin. Kemudian, nah ini ya, lakukan latihan dengan rutin sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi saat teman-teman melakukan latihan imagery, pastinya ada tujuan yang ingin dicapai ya, ada hasil yang ingin diinginkan gitu. Nah, teman-teman harus berusaha melakukan latihan imagery ini sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian ya, ini penutup sih dari slide saya siang hari ini. Jadi kayak di sini Michael Phelps mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Semua orang mengatakan kalau itu tuh nggak bisa dilakukan, tapi yang diperlukan adalah imajinasi. Itu adalah hal yang saya pelajarin dan
sangat membantu dia. Jadi terkenal banget Michael Phelps ini dengan latihan imagery-nya. Bahkan ada satu buku yang membahas khusus tentang bagaimana dia melakukan latihan imagery. Karena kalau teman-teman tahu, kalau di olahraga renang itu saat loncat, saat mulai dari start sampai finish, terkadang saat start itu banyak kejadian kalau airnya itu masuk ke kacamata. Nah, ada waktu satu olimpiade di mana dia itu bertanding 200 meter kayak kupu-kupu kalau nggak salah. Nah, 25 meter pertama itu kacamatanya tuh penuh dengan air. Jadi dia tidak dapat melihat sama sekali gimana. Tapi dia tetap bisa juara 1 dan bahkan mencapai personal best. Maksudnya waktunya itu yang terbaik sehingga dia mendapat medali emas. Nah, kenapa dia tetap meskipun penuh air dan tidak bisa melihat, tapi kenapa kok dia tetap bisa dalam tracknya dan malah bahkan bisa mencapai personal best? Karena ternyata setelah di interview banyak orang dan dia memaparkan bahwa dia melakukan latihan imagery. Jadi dia tahu meskipun dia tidak dapat melihat, dia dapat merasakan berapa kali ayunan tangannya dia dan kakinya dia itu selama melakukan gerakan kayak kupu-kupu itu selama untuk sisa 175 meter itu berapa kali itu dia tahu. Jadi kenapa itu akhirnya dia tetap dapat finish dan mencapai personal best seperti itu. Sampai dari sini mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan atau bertanya terkait konsep latihan imagery ini. Dalam mempelajari imagery ini, Bu, Iya. diperlukan apa enggak sih seorang mentor untuk membimbing kita dalam melatih imagery ini sendiri? Kan saya sendiri juga masih baru untuk melihat sesuatu latihan yang seperti ini. Kan juga nggak banyak juga pelatih kita yang juga bisa membimbing atau mengarahkan dalam melatih imagery ini. Perlu nggak seorang mentor dalam melatihnya itu, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Diko atas pertanyaannya. Ya, untuk melatih imagery ini kepada atlet atau mungkin teman-teman sendiri yang mau berlatih latihan imagery ini tentu diperlukan mentor ya. Teman-teman bisa tanya ke pelatih ataupun jika pelatih teman-teman belum familiar, belum tahu, mungkin teman-teman yang pelatih nanti bisa belajar atau jika ingin tahu lebih lanjut tentang latihan imagery ini bisa tanya ke saya juga atau dosen di IKOR saya tahunya dosen yang di Penor ya Pak Anung itu juga saya tahunya beliau memberikan latihan imagery seperti itu. Nanti mungkin teman-teman ada memang dalam imagery ini untuk pembelajaran awal ada guide-nya. Jadi jika atlet ataupun teman-teman belum pernah sama sekali melakukan latihan imagery ini, akan ada bimbingan kayak teksnya gitu, bagaimana cara melakukannya. Atau mungkin satu hal yang saya paling sering lakukan jika teman-teman tidak pernah sama sekali melakukan latihan imagery adalah saya biasanya menyarankan atlet atau teman-teman untuk menonton latihan yang teman-teman ingin capai. Jadi misalnya kalau boleh tahu Mas Dwiko atlet cabur apa atau pelatih cabur apa? Cabur judo. Nah, cabur judo ya. Nah, jadi mungkin yang saya biasa sarankan adalah cari video di YouTube pemain judo terbaik atau mungkin yang favoritnya Mas Dwiko atau judo dari negara mana yang terbaik itu dicari videonya, kemudian dipelajari teknik-tekniknya seperti itu. Untuk awalnya latihan imagery itu dapat dilakukan seperti itu. Jadi saat kita menonton itu kan otomatis biasanya otak pikiran kita membayangkan ya, menggambarkan. Nah, itu adalah salah satu latihan yang saya paling sering sarankan jika atlet belum pernah sama sekali melakukan latihan imagery. Jadi saya suruh pelajarin YouTube itu, pelajarin videonya itu tekniknya seperti apa, gerakannya seperti apa. Itu saya suruh
saya minta untuk menghafal sampai dia tahu benar-benar jelas, sampai dia juga bisa melakukannya. Itu latihan yang paling gampang dari imagery sih, dengan cara menonton itu. Mungkin memang belum banyak pelatih atau atlet yang tahu, tapi mungkin dari teman-teman nanti ini yang belajar diharapkan bisa membantu ya atlet-atlet lainnya mungkin menyampaikan cara latihan ini untuk memperbaiki performa. Seperti itu Mas Diko. Apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih Bu. Ya. Oke. Kan kalau di olahraga bela diri itu kita biasanya latihan shadow kan Bu. Kayak kita tuh membayangkan kalau misal kita dilawan itu kita harus balas gerakan apa, terus kayak gimana. Itu termasuk imagery atau enggak Bu? Ya, terima kasih Mbak atas